Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dengan saya Muhammad Ridwan, NPM 18153100837. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu aspek studi kelayakan bisnis, yang dimana meliputi dari aspek hukum atau legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, yang keempat ada aspek keuangan, dan yang terakhir ada aspek manajemen. Dan di soal yang kedua, berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Di sini saya jelaskan ada 3 poin. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, yang dimana dengan berdasarkan peraturan undang-undang tertentu diwajibkan agar badan usaha berbentuk sebuah PT. Yang kedua ada yayasan, yang dimana usaha yang bergerak pada bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yang ketiga adalah koperasi, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Masuk ke soal yang ketiga, ya dimana mengapa sebuah proyek harus memperhatikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungannya. Karena pembangunan berkaitan erat dengan lingkungan sekitarnya. Manusia harus cermat dalam melakukan pembangunan agar lingkungan di sekitar tidak rusak ataupun mati. Dampak positif dari pembangunan ini adalah yang pertama, menambah penghasilan penduduk, yang kedua menghasilkan barang yang dibutuhkan, yang ketiga mengurangi ketergantungan negara kepada luar negeri. Tetapi dampak negatifnya adalah limbah yang dihasilkan membuat pencemaran lingkungan, yang kedua ada polusi udara, yang terakhir ada menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan di soal yang selanjutnya, aspek-aspek teknis dan produksi dalam studi kelayakan bisnis meliputi yang pertama studi lokasi, yang dimana kita akan mempelajari lokasi tempat bisnis atau usaha kita yang akan kita jalankan. Kemudian ada tahapan pemilihan lokasi, ada metode penilaian lokasi, ini juga sangat penting untuk memperhatikan tempat usaha yang akan kita gunakan. Kemudian adalah studi fasilitas produksi, bangunan usaha, tata letak pabrik, pemilihan teknologi, dan studio proses produksi. Studi proses produksi maksud saya. Dan di soal yang terakhir adalah penjelasan dan bagaimana membuat perencanaan dan struktur organisasi. Dan di sini saya jelaskan, dalam praktiknya, pembuatan struktur organisasi tidak perlu didahulukan dengan kegiatan analisa jabatan, karena cukup hanya beberapa elemen inilah yang bisa membuat struktur organisasi, yaitu strategi bisnis, jenis dan tingkat teknologi, penyebaran geografis dan ukuran atau jumlah karyawan. Strategi bisnis akan mempengaruhi 3 elemen lainnya, yaitu jenis dan tingkat teknologi, penyebaran geografis, dan ukuran atau jumlah karyawan. Oke, demikian presentasi jawaban UAS dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang baru saya sampaikan. Dan di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Dekan FSS Universitas Pembangunan Pancabudi, Bapak Bambang Wijanarto SEMM, dan Kaprodi Bapak Ramdan Harahap SESPSI MSI. Dan kemudian ada dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis Bapak Efrijal Adil SEMA. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk kedua orang tua saya, dan video ini dibuat di tanggal 30 Januari 2021. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.